Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan dan diskusi terkait dengan SAK yang ada di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia itu ada 5 pilar standar akuntansi yang berlaku. Yang pertama adalah PSAK. Ini PSAK IFRS tadi yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau yang disingkat SAK ETAP. Lalu berikutnya adalah SAK untuk entitas mikro kecil menengah, SAK EMKM, lalu standar akuntansi syariah atau SAK syariah, standar akuntansi pemerintahan. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ya. Jadi FRS itu hanya diadopsi PSAK yang ini ya. Nah, yang ini yang nomor 1 ini dan sudah full diadopsi di Indonesia tahun 2012. Dan seterusnya tadi yang sudah kita bahas ya. SAK ETAP dikeluarkan tahun 2010 dan 2016 dikeluarkan SAK EMKM. Kemudian ini tanggal 26 Mei 2016 itu ada revisi PSAK 108 ini terkait dengan akuntansi syariah. Jadi di Indonesia itu ada 5 standar akuntansi ini ya, perlu kalian ingat. Nanti berikutnya kita akan membahas PSAK itu yang pakai siapa, etap yang pakai siapa dan seterusnya. Kita mulai dari PSAK dulu ya. Jadi yang menggunakan PSAK IFRS itu adalah entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Ya, akuntabilitas publik signifikan itu yang seperti apa? Oh, berarti kalau dia sudah dalam proses maupun sudah mengajukan pendaftaran di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal manapun gitu ya. Baik di pasar modal Indonesia maupun yang lainnya. Jadi kalau semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia di BEI itu dia wajib menggunakan PSAK IFRS ini. Kemudian yang kedua, yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat. Contohnya bank, asuransi, pialang, atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. Jadi bank itu kan dia menghimpun dana dari masyarakat secara luas. Nah, ini artinya dia itu kan menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia. Kan mengelola aset atau dana orang banyak gitu. Nah, ini berarti dia juga memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga bank-bank itu harus menggunakan PSAK IFRS. Kecuali jika otoritas berwenang itu membuat regulasi mengizinkan untuk menggunakan SAK yang lain. Contohnya adalah BPR. BPR itu meskipun dia menguasai dan juga dia itu mengelola uang orang banyak, masyarakat secara luas, tetapi karena dari OJK itu membolehkan dia menggunakan SAK etap, karena kan BPR itu kan lingkupnya lebih kecil dibandingkan dengan bank-bank lain pada bank-bank umum lainnya kan gitu, sehingga BPR itu dia merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan yang diperbolehkan menggunakan SAK etap gitu ya. Nah, ini pengaturan di PSAK itu ada yang terkait pelaporan, ada yang terkait pengaturan transaksi dan konsep, ada yang terkait komponen laporan keuangan. Yang terkait pelaporan ya PSAK nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan juga termasuk PSAK 65, PSAK 67 gitu ya. Jadi penyajian laporan keuangan, bagaimana laporan arus kas dan yang lainnya ada di sini. Kemudian ini terkait dengan pengaturan transaksi dan konsep bagaimana PSAK terkait penggabungan usaha, nilai wajar, kemudian peristiwa setelah tanggal pelaporan dan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian komponen laporan keuangan ada PSAK 13 terkait properti investasi, persediaan, aset tetap dan seterusnya.
termasuk PSAK 73 terkait dengan sewa gitu. Kemudian PSAK itu ada yang PSAK baru, ada yang revisi, ada amandemen, ada yang penyesuaian. Yang baru itu berarti yang benar-benar membuat baru. Kemudian yang merubah PSAK lama tetapi perbedaannya itu secara substansial misalnya sangat besar gitu ya. Ini contohnya ada PSAK 66, PSAK 12 itu sebenarnya merubah lama tetapi substansi perubahannya besar sehingga dia masuk PSAK baru. Lalu ada PSAK revisi. Kalau ini adalah perubahan PSAK berdampak signifikan pada pengukuran, penyajian, atau pengungkapan. Jadi misalnya PSAK 24. Oh, ini kan apa namanya? Revisi tahun 2013 berarti apa namanya PSAK lama kemudian direvisi pada bagian-bagian tertentu ini ya. Kemudian PSAK nomor 1 itu juga ada revisi 2013. Oh, sekarang bahkan ada yang revisi 2015 ya untuk PSAK 1 ini. Nah, ini untuk PSAK revisi ini didahului dengan penerbitan exposure draft. Lalu ada yang amandemen, ini perubahan tetapi tidak signifikan. Nah, ini yang PSAK revisi 2015 yang efektif Januari 2017, ini merupakan amandemen. Jadi perubahannya tidak signifikan dari PSAK yang lama dan PSAK sama-sama PSAK 1 gitu ya. Prosesnya juga sama-sama didahului pengeluaran exposure draft. Kemudian ada PSAK penyesuaian. Kalau ini merupakan kumpulan amandemen dengan ruang lingkup yang sempit, yang hanya bersifat mengklarifikasi sehingga tidak terdapat usulan prinsip baru ataupun perubahan yang signifikan. Atau bisa jadi penyesuaian karena adanya PSAK, perubahan PSAK yang lain, gitu ya. Nah, kemudian tadi kan Bu Betty sudah menyampaikan bahwa di bawah IAI itu ada yang namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Apa saja yang disusun oleh DSAK? Yang pertama, kerangka konseptual. Ini nanti yang dalam bab tersendiri akan kita bahas. Lalu yang kedua adalah PSAK, yang IFRS tadi ya, yang ada PSAK 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada interpretasi standar akuntansi keuangan. Ini ada ISA 35 misalnya terkait penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba dan seterusnya. Lalu ada buletin teknis yang biasanya disingkat Bultek. Misalnya Bultek nomor 11 itu terkait dengan revaluasi aset tetap, Bultek nomor 12 dan seterusnya. Ini ya, silahkan nanti kalian bisa cek, bisa cari di internet supaya tahu buletin teknis itu seperti apa. Yang prosesnya tadi tidak seperti lebih ringkas dibandingkan dengan proses penyusunan SAK gitu ya. Di samping itu DSAK juga menyusun standar selain PSAK yaitu SAK Syariah, SAK Etap, kemudian SAK EMKM. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya yaitu SAK Etap. SAK Etap itu adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. Jadi ini merupakan PSAK yang disederhanakan, yang menjadi pilihan alternatif standar yang lebih sederhana, termasuk penyederhanaan dalam hal pengakuan dan pengukuran, juga pengungkapannya tidak sebanyak seperti SAK IFRS dan banyak sekali penyederhanaan. Dan ini merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan. Jadi analoginya gini, apa namanya, ibaratnya kalau orang tua itu pakai SAK IFRS, kalau anak-anak pakai SAK Etap gitu ya. Jadi terus gini, apa namanya, kalau orang tua itu kan makanannya ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada sambel gitu. Tapi kalau untuk bayi itu kan bukan kemudian terus dia makan makanannya nasi, sayur, sambel, lauk yang di apa namanya, yang porsinya lebih sedikit kan bukan begitu. Tetapi bayi kan makannya bubur. Nah, jadi analoginya kira-kira seperti itu, gitu ya. Kemudian manfaat SAK Etap. Jadi supaya perusahaan yang kecil yang tidak go public tadi ya
perusahaan menengah juga dia diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit dan mendapatkan opini. Sehingga dia lebih bankable. Jadi kalau mau pinjam uang di bank itu kan untuk perusahaan kan dia harus menerbitkan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen gitu. Kalau dia diharuskan kemudian pakai IFRS kan berat. Dan ini lebih sederhana. Meskipun demikian, SAK etap ini tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian komponen laporan keuangan di etap itu berbeda dengan SAK IFRS. Nah, di sini laporan laba rugi biasa. Jadi kalau di IFRS itu kan laporan laba dan pendapatan komprehensif lainnya, kan gitu. Meskipun laba itu ada laba positif, ada laba negatif. Jadi perbedaan yang paling signifikan adalah di pendapatan komprehensif lainnya itu, karena kan ada other comprehensive income. Nah, ini nanti yang kalian harus cari other comprehensive income itu apa saja. Kan misalnya salah satunya, kan ada 5, nanti silakan kalian cari sendiri. Salah satunya adalah ada selisih penilaian kembali aset tetap tadi. Kan gitu. Karena kan kalau IFRS itu menggunakan fair value. Sehingga tadi selisih penilaian kembali itu bisa masuk di OCI tadi, other comprehensive income. Kemudian neraca, kalau di IFRS kan namanya laporan posisi keuangan. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Ini pun tidak perlu jika perubahannya hanya dari laba dan karena ada pembagian dividen. Lalu laporan arus kasnya di sini juga dibuat dengan metode tidak langsung yang lebih sederhana. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, ini isi SAK etap. Jadi kalau di PSAK kan PSAK nomor 1, 2, dan seterusnya. Kalau di SAK etap itu ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Sampai bab 30. Ya. Ini isinya bisa kalian baca supaya kalian ngerti. Berikutnya adalah perbedaan pokok PSAK dan SAK etap. Ini beberapa tadi sudah Bu Betty sampaikan, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Nah, ini silahkan dibaca sendiri. Nah, kemudian saat ini sudah ada draft exposure standar akuntansi keuangan entitas privat. Jadi ini nanti yang akan menggantikan SAK etap. Nah, SAK entitas privat ini merupakan adopsi dari IFRS yang untuk SMEs atau Small Medium Enterprises. Jadi di IFRS 2015 itu ada ini, sehingga nanti di DSAK itu ini sudah mengeluarkan exposure untuk SAK entitas privat untuk menggantikan SAK etap. Ini lebih sederhana dari SAK, namun lebih komprehensif dari SAK etap. Jadi nanti harapannya yang kecil-kecil itu supaya menggunakan SAK EMKM. Nah ini kan untuk perusahaan yang lebih besar dibandingkan EMKM. Ini beberapa pengaturan di SAK etap yang nanti masuk di SAK entitas privat, diantaranya adalah ini. Ya, termasuk instrumen keuangan dasar itu diatur di sana. Goodwill juga diatur, kemudian hibah dari pemerintah dan seterusnya. Nah, ini nanti akan efektif berlaku 1 Januari 2025. Kemudian jika ada yang mau menerapkan lebih awal atau namanya penerapan dini, itu bisa dilakukan sejak 2022, gitu ya. Kemudian SAK EMKM. Nah, ini disahkan 2016 dan di launching pada saat Konferensi Nasional Akuntansi 2016 yang lalu. Kalau tadi yang SAK etap isinya 30 bab, ini hanya 18 bab gitu ya, dan lebih sederhana lagi gitu ya. Di sini isinya juga lebih
ringkas tetapi lebih detail dan lebih operasional karena sampai memberikan contoh-contoh gitu ya. Jadi ini untuk usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Termasuk jika entitas atau jika otoritas mengizinkan yang misalnya seharusnya dia pakai etap, kemudian jika otoritas mengizinkan dia boleh pakai SAK, EM, KM, meskipun misalnya secara lingkup harta dan seterusnya melebihi dari perundang-undangan gitu ya. Nah, usaha mikro itu apa? Ini yang dimiliki perorangan. Kemudian usaha kecil itu apa? Nah, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu usaha menengah itu apa? Nah, ini juga pengertiannya sama seperti undang-undang gitu ya. Jadi batasannya itu adalah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Kriteria usaha mikro ini ya, kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Lalu penjualan setahunnya 300 juta. Untuk kriteria usaha kecil, ini penjualannya antara 300 sampai 2,5 M. Kemudian kekayaan bersihnya 50 sampai 500 juta. Lalu untuk usaha menengah, ini kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan itu 500 sampai 10 M. Untuk omsetnya atau penjualannya 2,5 sampai 50 M. Ini boleh pakai apa namanya EMKM ini gitu ya. Laporan keuangannya juga sederhananya laporan laba rugi, posisi keuangan, lalu catatan atas laporan keuangan. Yang ringkas sekali. Nah, kalau sesuai dengan surat edaran dari OJK tahun 2015 ini menyampaikan profilnya dulu, laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, dan daftar rincian. Jadi relatif sama gitu ya. Perbedaannya tadi ya dari komponen laporan keuangannya, kemudian kebijakan akuntansinya ya hanya kebijakan akuntansi yang berlaku untuk EMKM. Penilaiannya menggunakan historical cost, jadi tidak ada penilaian kembali aset gitu, tidak ada untuk di SAK EMKM, sehingga under comprehensive income juga pasti nggak ada gitu ya. Pengaturan khusus terkait pengungkapan juga tidak ada. Pengaturan khusus kas yang tidak ada pengaturan khusus kas yang dibatasi dan seterusnya. Ini ya. Lalu persediaan tidak ada cadangan penurunan nilai. Jadi persediaan diukur sebesar harga perolehan dan seterusnya. Silahkan nanti kalian baca sendiri, gitu ya. Ya, silahkan pokok-pokok ini dibaca karena ini cukup jelas. Nah, ini ya 18 bab itu isinya apa saja. Nah, ini mulai dari ruang lingkup, konsep, dan prinsip perpasif, dan seterusnya. Kemudian ada juga standar akuntansi pemerintahan. Ini Bu Betty tidak akan bahas karena kalian sudah membahasnya di apa namanya mata kuliah akuntansi pemerintahan, gitu ya. Ini laporan keuangannya. Nah, sudah cukup untuk materi kita pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.